dan seterusnya. Artinya satu paket, itu nggak bisa lepas. Hubungan sama Nabi putus, sama Allah pasti putus. Nah, maulid ini diadakan untuk memperbaiki, mempererat, memperhalus, memperkuat hubungan kita sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sampai sekarang Rasulullah masih ada, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah mungkin sudah meninggal, tapi beliau sampai sekarang masih terus memonitor kita, Pak. Sampai sekarang, sampai detik ini Nabi Muhammad tahu baik buruknya kita, Rasulullah tahu. Kalau bahasa anak mudanya, tahu kartunya kita, Nabi Muhammad. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, hayati khairul lakum, hidupnya aku baik untuk kalian, kata Rasulullah. Sudah pasti ya, Rasulullah hidupnya baik buat kita, udah pasti. Anak kita hidupnya bisa baik buat kita, bisa buruk buat kita. Selain Nabi Muhammad, kehidupannya bisa baik, bisa buruk. Tapi kalau hidupnya Nabi Muhammad, sudah pasti baik buat kita. Tuhdithuna wa yuhdatsu lakum. Kalian berbuat sesuatu, kalian dibimbing. Wa mamati khairul lakum. Tapi kata Rasulullah, kematian aku juga baik buat kalian. Mungkin sekilas kita bingung, kok kematian Nabi Muhammad baik buat kita. Padahal sahabat waktu dengar Nabi Muhammad meninggal, Pak, wah, syoknya bukan main. Sayyidina Umar kayak orang gak sadar, Pak, waktu Rasulullah meninggal. Siapa yang bilang Nabi Muhammad meninggal, saya tebas lehernya. Ada Sayyidina Umar, udah Rasulullah meninggal. Nggak banyak yang kuat ngedengar wafatnya Nabi Muhammad, nggak kuat. Ada satu sahabat, Sayyidina Abdullah bin Zaid, sahabat yang azan itu Allah kasih isyarat lewat mimpi beliau. Abdullah bin Zaid namanya. Beliau sedang di ladangnya, di kebunnya. Kalau bahasa kita mungkin sedang nyangkul begitu ya, cuma kan nggak ada sawah di sana. Sedang di kebunnya dengan alat-alatnya, siang. Tiba-tiba anaknya datang. Ya abati, wahai ayah, ada apa? Kata ayah, saya bawa informasi yang tidak enak. Kenapa? Barusan ada kabar diumumkan di Madinah bahwa Rasulullah telah menghembuskan nafas yang terakhir. Ini orang sahabat Nabi ini sedang di ladangnya, sedang ngurus ladangnya. Dia lempar semua alat-alatnya dan dia doa kepada Allah. Allahumma adhib anni basari. Ya Allah, saya minta butakan mata saya sekarang juga. Fa inni la uridu an ara ahadan ba'da habibi Muhammad. Saya sudah tidak nafsu melihat muka manusia kalau nggak ada Rasulullah. Dan detik itu juga diijabah oleh Allah, nggak ngelihat mukanya, matanya nggak ngelihat, dibutakan oleh Allah. Nggak nafsu ngelihat orang, nggak nafsu melihat orang. Kayak apa tuh sahabat? Goncangnya jiwa mereka mendengar wafatnya Rasulullah. Banyak kisah para sahabat yang shock, mereka nggak kuat ditinggal oleh Rasulullah, kuat karena mereka sedang menikmati kebersamaan sama Nabi. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar itu kan menjadi khalifah cuma 2 tahun, ya. Sayyidina Abu Bakar sama Nabi Muhammad umurnya hanya beda 2 tahun. Rasulullah umurnya 2 tahun, Sayyidina Abu Bakar lahir. Rasulullah meninggal umur 63, Sayyidina Abu Bakar juga meninggal umur 63, karena beliau menjadi khalifah cuma 2 tahun. Setelah beliau jadi khalifah, setelah wafatnya Nabi Muhammad, istri Sayyidina Abu Bakar yang bernama Sayyidatuna Asma binti Umais meriwayatkan, suami aku Abu Bakar Siddiq. Ini Asma sebenarnya dulunya bekas istrinya Sayyidina Ja'far At-Tayyar bin Abi Thalib. Setelah Sayyidina Ja'far meninggal, dinikahi oleh Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidah Asma, saya perhatikan suami saya setelah wafatnya Nabi Muhammad, setiap malam pasti bantalnya basah, nangis manggil-manggil Rasulullah setiap malam. Karena saya bersihin tempat tidur beliau, kalau sudah pagi itu saya bersihin, pasti bantalnya basah. Dan setiap saya bangun malam, saya perhatikan suami saya Abu Bakar Siddiq tidak ada di tempat tidurnya. Beliau sholat tahajud,
Setelah tahajud beliau menghadap ke kiblat dan memeluk kedua dengkulnya seperti ini. Kemudian kepalanya beliau letakkan di dengkulnya sambil nangis-nangis. Dan selalu menyebut-nyebut wa syauqah ila Rasulillah. Saya kangen sama Nabi Muhammad, saya rindu sama basah tuh dengkulnya nangis tiap malam, Pak. Di dalam kitab Al-Fusul Al-Ilmiyah yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sahib Ratib, di situ disebutkan bahwa sebagian ulama berpendapat sebab wafatnya Sayyidina Abu Bakar adalah sakit menahan rindu sama Rasulullah. Mungkin kita pernah lihat mobil truk rindu ini menyiksaku, sudah ada atau tulisan begitu ya, mati karena cinta. Itu mungkin cuma basa-basi, tapi mereka sahabat Nabi merasakan itu. Dengar Nabi meninggal, gak mau melihat orang buta dan diijabah oleh Allah. Sayyidina Abu Bakar sampai mati-mati nahanin rindu sama Nabi Muhammad. Bagaimana gak sakit beliau setiap hari sama Rasulullah sampai hijrah nemenin Nabi. Gimana gak sakit? Wah, kalau dibandingin sama kita, Pak, gak tahu kita ini. Nanti kalaupun masuk surga, andai kata Nabi Muhammad di panggung, kita gak tahu duduknya di pojok belah mana, kita gak tahu. Coba, karena yang rindu sama Nabi Muhammad sampai dahsyat itu luar biasa. Kita ini kalau ditimang-timang nggak tahu levelnya level keberapa, kita nggak tahu. Al-Habib Ali Al-Habsyi Sahibul Maulid yang tadi kita bacakan, Maulid Simtuduran wa tarfiya ba'da dam'i tajri dima'uhu. Habib Al-Habsyi itu kalau kangen sama Nabi Muhammad nangisnya bukan air mata lagi, nangis darah. Dan itu real, bener, itu bukan cuma basa-basi di qasidah beliau. Putra beliau Al-Habib Abdullah atau Habib Muhammad, khalifahnya Habib Muhammad, itu melihat ayahnya tutup matanya, nangis-nangis, begitu dibuka bener-bener darah. Makanya gak heran kalau karya cintanya sama Nabi Muhammad itu fenomenal, 100 tahun lebih dibaca di mana-mana. Allah tahu. Begitu mereka. Al-Busiri dalam burdahnya kita tahu bagaimana Imam Al-Busiri awal bait burdah ya, amin tadhakkuri jiranin bidi salami mazajta dam'an jara min muqlatin bidami. Al-Imam Al-Busiri mengajak bicara dirinya sendiri. Amin tadhakkuri jiran bidi salami, hai Busiri, wahai jiwaku, apakah karena mengingat Nabi Muhammad mazajta dam'an jara, kau campur air mata yang mengalir bidani dengan darah? Apakah sampai segitunya kau mengingat Rasulullah air mata bercampur darah? Kalau Imam Busiri bohong, Pak, nggak mungkin sampai ratusan tahun dibaca sama orang-orang soleh. Allah Maha tahu kayak apa cinta mereka sama Rasulullah ya? Dan bahkan kalau antum suatu saat ziarah ke makamnya Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busiri di Mesir, di Iskandaria ya, Alexandria kalau orang sekarang nyebutnya, kalau dalam kitab-kitab Iskandaria. Di Iskandaria itu berdekatan antara makamnya Imam Al-Busiri sama gurunya Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi, dekat jalan kaki. Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi dia mengatakan, law ihtajaba anni Rasulullah SAW tarfata ain ma adadtu nafsi muslimah. Andai kata sekejap mata saja Rasulullah terhijab dari aku terputus sama Rasulullah sekejap mata saja, saya anggap saya bukan muslim. Sampai segitu, Pak ya. Mungkin ini ucapan-ucapan yang terlalu tinggi buat kita, Pak. Tapi saya ingin membawakan ini gambaran bagaimana orang-orang itu Allah kasih rasa cinta sama Nabi Muhammad luar biasa. Luar biasa. Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi beliau mengatakan, sekejap pun saya tidak pernah terhijab sama Rasulullah. Ini sudah luar biasa. Ada lagi yang lebih dahsyat ternyata. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mengomentari kata-kata Al-Abu Abbas Al-Mursi mengatakan, kaifa ihtajaba anna Rasulullah. Bagaimana mungkin terbayang Rasulullah terhilang dari pandangan mata kita. Wa huwa ainu wujudina. Sedangkan Rasulullah sumber adanya kita ini adalah Nabi Muhammad. Bagaimana? Ngelihat apa aja ingat Rasulullah. Mereka begitu. Mungkin kita heran, Pak, ngeliat ucapan mereka. Kok mereka sampai nangis darah, sampai buta, sampai meninggal, sampai
Setiap saat ingat Nabi Muhammad, begitu mereka. Kita nggak perlu heran karena ini memang levelnya level urusan hati ya Pak ya. Mungkin kalau Abu Jahal sekarang hidup di tahun 2022, dia pun akan heran melihat gedung pencakar langit Pak. Gedung pencakar langit yang tingginya ratusan meter. Dia akan tanya, itu yang bangun raksasa atau bukan? Bukan. Yang bangun gedung yang segitu besarnya manusia yang tingginya nggak lebih dari 2 meter, tapi dia bisa bangun segitu besar. Kok bisa? Bagaimana nih caranya? Itu bagaimana cara ngangkutnya? Ada liftnya, ada loh. Ente belum nyampe ilmunya. Kayak Abu Jahal itu belum nyampe ilmunya. Dan Abu Jahal akan heran kalau melihat pesawat bisa bawa ratusan orang, terbang ribuan kaki di atas, sekejap dari satu tempat ke tempat yang lain hanya dalam waktu yang sangat singkat. Mungkin kalau orang-orang dulu hidup dia akan bertanya, yang bikin pesawat ini siapa? Raksasa orang? Bukan. Makhluk yang tingginya nggak lebih dari 2 meter, tapi bisa bikin pesawat yang segitu besarnya dan bisa terbang melesat segitu dahsyat. Ya, karena belum nyampe Pak, nggak terjangkau sama pikiran mereka. Sama seperti kita heran mendengar ucapan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, bagaimana mungkin sekejap Rasulullah hilang dari mata kita, sedangkan beliau sumber adanya alam semesta ini. Ini semua nggak ada kalau nggak ada Rasulullah.